Jadi kita mesti kreatif gimana mengubah ide dalam bentuk gambar ke kue gitu. Iya bener-bener. Kebetulan pernah dapat project, menurut aku ini pencapaian yang cukup besar ya buat aku. Aku bikin kue setinggi 1 meter buat acara anniversary Oh di mana itu chef? anniversary Lazada. Selamat datang di podcast Bliss. Ini pertama kali perdana Bliss buka podcast di sini. Dan untuk tentang podcast di sini kita akan mengajak orang-orang yang menginspirasi tentang dunia kuliner, bebas dengan bisnis atau tentang personal branding dia. Dan sekarang aku sudah mengundang chef. Perkenalan dulu chef kita. Halo, nama aku Antonius, biasa dikenal dengan Ius atau Koko Tukang Kue. Di sosial media aku membagikan konten resep, video masak dan juga video-video food review gitu di Instagram aku, namanya @iusandthefoods. Nah chef, chef tuh sama Ius tuh dari mana sih chef sebenarnya? Kok lucu banget Ius gitu? Nama Ius tuh sebenarnya dari aku sekolah ya, dari SMP. Sebenarnya simpelnya karena waktu itu di kelas tuh ada 2 nama Anthony dan Antonius. Kebetulan aku yang di absen belakang, jadi biar nggak susah bedainnya, yang depan panggilannya Anthony, nah sisanya aku tinggal belakangnya doang Ius. Jadi aku dipanggil Ius, gitu. Kenapa nggak Nius aja? Kenapa nggak Nius aja? Karena kan udah Anthony tuh. Bener Jadi sisa sih. belakangnya aja Ius. Bener, Nah, bener, ternyata bener. dari situ panggilan itu jadi satu nama unik ya buat aku gitu. Jadi aku pakai sampai sekarang. Wah, terus kalau boleh tahu chef, untuk perkembangan chef jadi menjadi chef sekarang tuh kayak gimana sih? Kayak kan prosesnya banyak banget gitu. Mhm. Kayak awal-awal sebelum jadi chef yang sekarang nih. Ya, awalnya aku mulai dari rasa penasaran ya. Jadi waktu aku SMP itu, aku nonton acara kuliner di TV gitu. Nah dari situ muncullah rasa-rasa penasaran kayak, masak tuh kayak gimana sih, baking tuh gimana sih, kan nonton kayak seru ya, kayak Iya, cemplang-cemplung bener. tiba-tiba walah gitu Iya, jadi gitu. bener. Nah dari situ akhirnya aku iseng-iseng coba-coba kreasi-kreasi sendiri di rumah dari SMP, SMA, sampai akhirnya aku memutuskan untuk mendalami ilmu memasak dan juga baking itu di kuliah gitu. Jadi background aku kuliah perhotelan di Universitas Bunda Mulia. Nah di situ aku belajar banyak lah tentang hal-hal dasar dalam hal-hal dasar dalam memasak, dalam baking dan juga seputar dunia perhotelan gitu. Oh, kalau ngomong-ngomong kayak yang chef kan dari SMP nih belajar. Iya. Belajar masak. Makanan pertama yang chef masak pas SMP itu apa? Masih ingat gak sampai sekarang? Pertama ya. Iya. Yang kayak Agak lupa sih, tapi yang kan waktu itu kan belum ada oven ya, waktu SMP itu iya. aku jadi bikinnya kayak crumble gitu, Heeh. crumble cookies pakai biskuit, pakai Iya SKM enak banget gitu-gitu, itu. yang kan namanya belum berani megang kompor gitu-gitu kan, akhirnya Heeh. coba bikin crumble itu. Itu enak banget. Iya, habis itu belajar bikin pancake, and then ya terus belajar yang lain-lain sampai akhirnya punya oven, nah baru belajar bikin baking kue gitu. Oh, oke. Jadi kayak tantangannya pas jadi chef tuh gimana sih chef? Tantangannya? Tantangan menjadi chef. Mhm. Harus tahan banting ya, karena kerja jadi chef itu kan long hours ya, kita Bener. harus berdiri hampir 12 jam gitu. Karena aku juga pernah punya pengalaman intern di hotel, Mhm. itu kerjanya long hours banget, 12 jam, Wah 14 jam, capek banget, capek banget itu. gitu. Wah, itu jadi kayak kalau misalkan chef kerja dulu di sini, kayak pengalamannya tuh apa yang chef dapat dari pengalaman yang waktu intern waktu di sana gitu? Pengalaman yang aku dapatkan pada saat intern, yang pastinya basic-basic skill, ya kan, basic-basic dalam hal baking. Kebetulan aku internnya itu di bagian pastry aja, jadi nggak di culinary. Nah, di bagian pastry itu aku belajar banyak, belajar basic tentang baking kue, ya kan, kemudian konsistensi waktu juga, gitu kan, ketepatan waktu, gimana menghasilkan produk yang tepat waktu, gitu kan. Kemudian juga belajar gimana memproduksi kue dalam jumlah yang banyak, ya kan. Karena kan kita supply juga ke beberapa restoran yang ada di hotel gitu kan, untuk buffet, event, gitu-gitu. Jadi banyak sih yang aku belajarin. Nah, ngomongin event-event di hotel itu ya, chef. Iya. Makanan yang bener-bener chef inget yang waktu pertama kali buat di hotel pas jadi intern itu apa?
Kalau nggak salah aku bikin American chocolate. Wah, apa itu chef kalau boleh Kalau tahu? misalnya kalian tahu hotel di Bundaran HI, aku Heeh. magang di situ ada namanya Mandarin Oriental. Oh, itu aku Nah, tahu. aku magang di situ. Nah, salah satu cake yang paling legend di situ namanya American chocolate. Emory Chocolate, Nah, oke. itu waktu aku pertama kali masuk, aku langsung disodorin Itu susah banget ya langsung buatnya, chef? disodorin kue American chocolate 40x60 segede Wah. gambar, dan aku disuruh pertama aku diajarin ngolesnya dulu, moles. Kayak kita nge-layer kue, belum Betul. baking sponge-nya, belum baking ganache-nya gitu-gitu. Jadi cuman moles. Dan Oke. molesnya nggak cuma satu, tapi kayak 10-12 loyang gitu, kayak seharian. Itu hari Hari pertama banget banget. yang paling diinget ya, chef? Iya. Itu susah banget gak sih, chef, kayak untuk bahan buatnya gitu? Kalau misal boleh tahu, kayak itu kan ada resep rahasia kan pastinya kan? Kalau untuk bahannya sebenarnya bahan-bahan yang ada pada umumnya aja sih gitu. Paling komposisinya aja yang mereka punya resep spesialnya gitu. Awal karir kerja setelah menjadi magang itu gimana, chef? Nah, setelah magang dan lulus dari kuliah, aku itu sempat kerja juga di salah satu pastry shop di Jakarta. Kemudian sambil aku bantuin usaha orang tua juga gitu. Usaha orang tua tuh bukan di bidang F&B sebenarnya. Jadi kayak punya semacam toko komputer gitulah gitu. Oh, itu jauh banget Iya. dari chef ya? Biasalah ya kalau ini kan orang tua pengennya ada yang nerusin gitu kan. Iya, Jadi aku bener. sambil kerja, sambil bantuin orang tua, sambil aku bangun bisnis aku namanya Garçon Patisserie. Jadi bisnis aku itu mostly lebih ke custom cakes gitu. Oke. Ternyata capek juga yang ngerjain semuanya dalam satu hal. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja. Lalu aku fokus di bangun bisnis aku sambil bantuin usaha orang tua itu. Nah, sambil berjalan itu, aku juga ikutan semacam community. Oh, community apa tuh, Ya, chef? namanya Kokiku Creator. Jadi aku jadi semacam creator chef gitu, jadi talentnya gitulah di salah satu YouTube channel namanya Kokiku TV. Nah, di situ aku bikin-bikin resep, terus jadi talent untuk masak-masak di situnya gitu. Nah, dari situ terbuka kesempatan lah buat aku untuk berkolaborasi dengan brand gitu. Jadi awalnya mungkin aku cuma bikinin resep untuk si brand di-syutingin gitulah sama Kokiku TV. Nah, ternyata resep yang aku bikin itu menurut mereka menarik, akhirnya dipilih untuk menjadi menu untuk baking demo di beberapa event gitu di supermarket gitu. Akhirnya aku diajaklah kerjasama untuk menjadi baking demo instructor gitu. Oke. Nah, ngomongin bisnis chef nih, kue pertama yang chef buat di bisnis? Aku mulai dari cookies. Cookiesnya cookies apa Cookiesnya itu? lebih ke cookies yang buttery, yang crispy gitu ya. Tipe-tipe kue umumnya pada cookies yang ini apa, yang orang Indonesia suka gitu, yang garing-garing gitu, yang crispy, lembut, Iya, buttery. kayak ada choco chips yang coklat gitu ya, Ya, chef, yang chocolate kayak chip gitu? cookies, double chocolate chip cookies, kemudian ada coconut cookies gitu-gitu. Nah, dari situ aku mulai ngembangin di bidang custom cakes. Jadi bikin cake dekorasi gitulah untuk birthday celebrations gitu-gitu. Nah, di balik nama brand chef ini kan Garçon Pastry gitu ya namanya ya? Garçon Patisserie. Itu ada arti nggak di balik nama itu? Artinya sebenarnya simple aja, itu dari bahasa Prancis, artinya the pastry boy. Iya. Nah, itu artinya biar semoga brand ini ngingetin aku kenapa aku mulai brand ini as a boy yang punya rasa penasaran atau curiosity dalam hal baking, dalam hal masak. Semoga brand ini bisa ngingetin aku untuk terus humble, terus ingat kenapa kamu memulai ini gitu kan, as a pastry boy yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya semoga bisa terus explore terus lah gitu. Menurut chef, jadi chef itu perlu niat yang kuat nggak sih, chef, untuk menjadi chef untuk sekarang gitu? Tentu saja butuh niat yang kuat, butuh konsistensi juga. Soalnya kadang kalau misalnya dikit-dikit ngeluh capek gitu-gitu ya pasti nggak akan kuat sih. Itu benar-benar berat ya teman-temannya untuk jadi dunia chef itu. Pernah nggak chef merasa gagal untuk jadi chef? Kalau rasa nggak yakin pasti ada ya. Cuman ya karena aku udah istilahnya nyemplung gitu ya. Iya, Ya udahlah kita belajar renang aja gitu.
explore hal baru. Kalau misalnya udah burnout, paling aku ngelakuin hobi di luar baking gitu. Contohnya olahraga misalnya renang gitu, aku Wah. renang gitu. Atau misalnya jalan-jalan gitu kan, kita cari inspirasi baru gitu supaya gak burnout. Biar kita tetap selalu kreatif lah. Oh, oke Atau kalau misalnya oke. bosan juga kadang aku ikut les tempat lain juga. Oh, seorang chef masih les ya temen-temen ya? Iya, kadang kita juga butuh belajar juga sama sesama tukang kue juga Oh, gitu. tetap selalu Terus belajar belajar selalu. gitu supaya kita bisa tetap keep updated with the trends gitu. Oke oke. Tuh guys, harus tetap belajar terus guys. Nggak boleh berhenti belajar ya intinya chef ya. Betul. Ada nggak kayak yang kue favorit yang chef buat? Kue apa? Kayak yang chef kayak cooking. Specialty aku kali ya. Iya, specialty. Specialty-nya aku bikin di custom cakes di Entremates. Entremates itu semacam mousse cake kalau misalnya kamu tahu yang teksturnya smooth, creamy, terus di luar itu ada glaze yang shiny. Oh iya Nah iya. itu namanya Entremates. Kemudian mostly di custom cakes buttercream and ganache cakes gitu, fondant cakes gitu, fondant figurine gitu-gitu. Oh, chef suka buat yang kayak gitu kan ya? Iya, fondant figurine gitu-gitu. Kalau misal untuk makan nih, Yes. chef ada kayak favorit gak? Sebutin Atau brand atau gimana? bebas boleh boleh. Nanti kita pip kayak gitu. Kalau brand aku suka banget Namelaka di Kelapa Gading. Oh, oke. Kemudian aku suka kue-kue rasa yang Indonesian sih sebenarnya kayak mocha cake. Kue-kue rasa jadul gitu loh. Oh, yang tradisional Ya, gitu. traditional mocha cake and then ada black forest. Oke. Gitu. Kalau ngomongin yang kayak jadul-jadul kayak ada kue tradisional nggak yang chef suka? Kayak misalnya kue lapis kayak gitu. Jajanan Nusantara ya. Nusantara Aku gitu. sukanya Bika Ambon ya. Wah, Bika Ambon itu enak banget. Rasanya kompleks ya. Iya, kompleks. Ada rasa manisnya, gurihnya, Pandan. wanginya, semuanya macam-macam gitu. Kayak ada rasa kunyit-kunyitnya Iya, juga. betul. Oke oke. Nah, ngomongin ini kan kita lanjut ngomongin kue tradisional. Chef pernah nggak buat kue tradisional yang? Kue tradisional. Mm-mm. Pernah bikin dadar gulung, Wah. klepon. Apalagi ya? Wah. Bika Ambon kayak pernah deh, cuman jarang. Pernah aja. Oke oke. Terus kayak kita mau ngomongin kue nih. Hal yang chef paling sulit buat kue itu di mana, chef? Hal paling sulit bikin kue. Kan aku mostly custom cakes ya, bukan ready cakes gitu yang punya pakemnya, bikinnya begini. Betul, Karena betul. custom jadi sesuai request customer. Heeh. Jadi ya gitu, jadi macem-macem nih. Jadi kita mesti kreatif gimana mengubah ide dalam bentuk gambar ke kue gitu. Iya, benar-benar. Nah, aku kebetulan pernah dapat project. Menurut aku ini pencapaian yang cukup besar ya buat aku. Aku bikin kue setinggi 1 meter buat acara anniversary. Oh, di mana itu, chef? Anniversary Lazada. Oh, wow. Ditampilin di TV waktu itu. Wah. Gitu. Jadi itu benar-benar apa ya? Waktunya mepet jujur. Waktu itu di kontak H-7. Oh, itu mepet banget sih Baru itu. deal H-3. Oke, saya jadi ya, tolong bikinin requestnya begini. Terus aku langsung karena udah oke, jadi ya udah kerjain aja gitu. Itu sendirian chef buat? Aku kebetulan Ada tim? langsung manggil teman yang kebetulan baking juga, bikin kue juga. Kita kerja sama lah berdua gitu. Oh. 3 waktu itu sama asisten dia. Oke. Jadi kalau untuk buat kue kayak gitu chef ada tim nggak untuk tim yang? Kebetulan untuk saat ini masih sendiri sih, aku masih kerjain sendiri. Wah, semuanya sendiri. Iya. Tuh makanya guys, kalau kalian mau custom kue nih bisa ke Chef Ius nih. Kayak gitu. Kapanpun bisa ya chef ya? Bisa. Mostly sih by PO ya. Oh, by PO. Ya, paling minimum H-3, tapi kadang ada juga customer yang udah langganan pesan hari H juga. Aku kalau memang menyanggupi ya, misalnya pesan pagi untuk sore, aku sanggupin, aku bikin gitu. Tuh ngomong-ngomong customer nih, ada nggak chef dapet customer yang unik gitu chef untuk buat kayak desain kue? Pernah nggak chef? Customer yang unik ya? Yang unik kayak bikin desain di cake kan chef sekarang kayak di dunia cake gitu kan, kayak custom kayak gitu. Ada nggak customer yang unik kayak gitu, kayak yang pengen bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gitu? Setiap customer punya idenya masing-masing sih, punya kreativitasnya masing-masing, jadi beda-beda gitu, keunikannya masing-masing. Gitu. Ada yang memorial nggak bagi chef yang kayak yang unik banget?
Selain kan ada yang penghargaan Lazada yang tadi. Paling unik ya. Yang benar-benar chef ingat. So far umum-umum aja ya. Oh, Paling umum. ada yang kayak karakter yang aku nggak pernah lihat gitu. Oh. Soalnya kan misalnya buat anaknya karakter kartun apa gitu ya, aku Iya, nggak pernah lihat. Jadi pas ngeliat, aduh ini apa sih gitu kan? Oh, chef bisa buat kue karakter juga ya Iya, berarti. kayak custom Wah. figurin-figurin itu. Mhm. Habis itu pas lihat ini karakter apa ya? Saya setelah udah deal ya udah aku baru research, aku liatin di Google, aku liatin di YouTube ini karakternya gimana ya cara buatnya kayak gitu. Terus aku coba bikin ya udah jadi gitu. Wah. Ada hal yang chef pengen katakan nggak untuk orang-orang yang pengen jadi chef di sana? Untuk teman-teman yang baru memulai buat teman-teman yang ingin memulai karir menjadi chef, mungkin bisa keep humble, terus belajar ya kan. Pelajari teknik-teknik dasar dulu, jangan maunya cepet atau instan gitu kan, karena it's a long process journey juga untuk menjadi seorang chef gitu. Panjang lah perjalanannya. Selain ini chef ikut ke Ragi Academy nih. Ada komunitas nggak chef kayak masuk komunitas-komunitas gitu? Komunitas aku masuk ke IPBS, itu Indonesian Pastry Bakery Society. Jadi di mana itu satu komunitas yang penyuka pastry atau bakery atau pelaku usaha pastry bakery gitu. Jadi kita biasanya ada kumpul-kumpul gathering itu setiap 2 bulan sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka dunia pastry bakery bisa join ke IPBS. Jadi kita mungkin bisa saling connect satu sama lain, bisa saling sharing satu sama lain, dan saling belajar satu sama lain. Oke, untuk awal perjalanan chef kan sekarang udah dari tahun berapa chef kalau itu? Itu lupa Kalau dari awal. aku mulai iseng-iseng belajar bikin di rumah dari usia 13 tahun. Tapi kalau lulus kuliah dan masuk ke dapur profesional itu dari tahun 2015. Tuh, itu lama banget loh. Ini udah 2026, 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun. Gila. Itu panjang banget chef pasti Betul, perjalanannya. betul. Capek. Ada titik capeknya juga nggak chef Iya, waktu itu? pastilah ada titik capeknya, titik burnout-nya. Ya itu yang aku bilang, kita cari hobi yang lain biar rasa penasaran dan rasa ingin belajarnya terus tumbuh gitu. Wah, oke. Dan pernah nggak chef, chef kan waktu itu masih kecil kayak buat kue. Pernah ada satu kue yang chef ingat gak kayak yang pernah gagal buat kue itu? Kayak Gagal mah banyak. banyak banget ya? Banyak, Yang apalagi paling pas lagi bisnis kue pun awal-awal juga gonta-ganti resep gitu. Misalnya aku pertama kali bikin kuenya base-nya chiffon gitu ya. Oke. Ternyata itu terlalu lembek untuk custom cake gitu kan. Jadi kadang di jalan bisa miring gitu-gitu. Kemudian aku ubah ke butter cake. Butter cake itu misalnya kalau kamu tahu kue-kue American cake yang agak lebih padat gitu. Padat. Nah, itu ternyata nggak masuk di lidah orang Orang Indonesia. Indonesia. Jadi kok kuenya keras gitu kan, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku ubah lagi resepnya gitu kan, sesuai dengan feedback yang aku terima gitu sama customer aku, gitu. Sebenarnya kalau dibilang gagal juga enggak sih, cuman memang Lidahnya lidahnya Indonesia. Indonesia gitu, aku Unik. menyesuaikan gitu, sama aku menyesuaikan juga struktur kuenya biar lebih kuat aja di jalan gitu. Bener. Orang Indonesia kayak kalau kue Amerika kayak roti Amerika itu kan keras banget itu kan. Betul. Jadi kayak orang kira itu gagal, roti gagal ya mungkin ya. Iya. Oke. Indonesia tuh suka yang lembut-lembut ya kan, yang moist gitu. Terus yang manis, yang ada yang nendang gitu ya chef rasanya? Nendang-nendang gitu Untuk atau saat ini gimana? kayak pada sukanya less sweet ya. Oh, less sweet ya Iya, kalau di banyak. zaman sekarang Iya, zaman ya. sekarang maunya request-nya jangan terlalu manis ya gitu-gitu. Kalau zaman dulu kan kayak yang 10 tahun yang lalu deh, kayak 5 tahun lalu pasti kayak, ini enak banget, manis banget. Zaman sekarang kan orang merhatiin gula pasti Iya, kayak gitu lebih ya. concern sama health juga kan. Oke. Untuk ini deh, kita promosiin bisnisnya chef. Oke, boleh disebutin chef, bisnis chef lagi. Aku lagi jalanin bisnis namanya Garçon Patisserie, IG-nya @garconpatisserie gitu. Itu mostly ya kita jualan custom cakes, entremet gitu-gitu. Oke, untuk yang lainnya untuk chef mungkin ada kayak belajar kan tadi kan ada di Ragi Academy tuh.
Chef boleh promosiin deh Oh, gitu. oke. Buat teman-teman juga yang pengen belajar bikin kue, aku juga ada ngajar juga di Ragi Academy. Bisa cek jadwal-jadwalnya di Instagram @ragiacademy. Nah, kebetulan di akhir bulan ini aku juga lagi ada jadwal ngajar kue entremet di tanggal 28 Juli. Kalau misalnya teman-teman pengen join, bisa langsung aja chat atau cek Instagramnya @ragiacademy. Jangan lewatin guys, ayo kalau misalnya kalian yang suka baking bisa ke Chef Ius. Ya. Oke, sebelum berakhir nih Chef, Iya. kita bakal ada games nih. Mhm. Tapi kita bakal nunggu dulu, kita lagi siapin. Oke, Jadi oke. kita akan main game guys untuk Chef Ius. Kalau Gamesnya misalnya, ngapain aja nih? nah gamesnya nanti sebutin bahan-bahan nih. Oke. Kalau misalnya salah, Chef bakal di wrap. Waduh. Di-wrap pakai apa nih? Wrapping pakai wrapping kita di Wow. please. Jadi guys, jadi kita punya produk guys. Jadi produk kita itu plastic wrap, glove, aluminium, baking paper. Jadi kalau misalnya chef kalah nih salah jawaban, chefnya bakal di wrapping. Gimana sih chef? Kan chef ini untuk menjadi food vlogging juga nih. Iya, food vlogger. Food vlogger ya, food Ya. vlogger. Jadi gimana chef kayak mulai jadi awal food vlogger? Awal mulanya ya, kayaknya karena dari awal aku main Instagram, aku tuh emang suka sharing-sharing gitu, sharing-sharing foto-foto makanan. Dulu kan masih dalam bentuk foto ya, sharing foto-foto makanan, terus ternyata dilihat nih sama teman-teman followers gitulah. Oke. Nah, dari situ aku mulai sharing resep-resep. Nah, dari sharing resep-resep itu, kan tadi aku bilang aku join community Kokiku Creator. Oke. Nah, dari situlah kebentuk komunitas atau followers aku lah dari Kokiku TV itu. Nah, dari situ ya kebentuk aja gitu brandingnya sendiri. Jadinya dikenal sebagai Koko tukang kue yang suka bikin kue gitu loh. Yang suka sharing-sharing resep. Kemudian mulai awalnya food review itu yang lanjutin aja apa yang udah aku share dulu. Dulu kan dalam bentuk foto, nah sekarang dalam bentuk video reels gitu kan. Ya udah tinggal ngubah formatnya aja gitu. Kebetulan aku emang suka kuliner gitu kan. Jadi kenapa enggak aku sharing kuliner yang aku suka ke teman-teman atau followers aku. Siapa tahu bisa ngebantu mereka juga cari inspirasi makan atau ngedessert gitu. Dan juga ngebantu dari pelaku bisnisnya juga. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih, ngomong personal branding nih ya chef ya. Menurut chef, personal branding tuh penting gak sih? Untuk saat ini penting banget sih menurut aku. Kalau misalnya saat ini kita bisa jualan tapi nggak dipromoin yang nggak ada orang di balik itu, di balik bisnisnya tuh kadang suka orang nggak tahu gitu brand ini gitu. Tapi dengan munculnya sosok di balik sebuah brand, itu pasti orang bakal lebih ngelirik si brandnya tersebut gitu. Benar. Terus untuk chef kan pasti banyak nih customer, pelanggan gitu. Cara chef bangun kepercayaan mereka tuh kayak gimana sih chef? Untuk ngebangun kepercayaan customer pastinya konsistensi ya. Konsistensi dari segi rasa, flavornya, kemudian ngejaga hubungan baik gitu dari cara pelayanan membalas chatnya juga pengiriman cake-nya kita pastikan sampai tepat waktu kayak gitu-gitu. Oh, wah. Karena kalau misalnya cake-nya nyampenya nggak aman gitu ya kan, pasti customer kecewa atau sampai nggak tepat waktu pasti customer kecewa gitu. Jadi kita selalu usahain selalu tepat waktu, hasilnya selalu konsisten gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah untuk kan chef kan sekarang udah jadi chef nih. Ada nggak yang chef yang menginspirasi chef untuk sampai sekarang? Yang menginspirasi aku sebenarnya banyak ya. Hampir semua chef yang aku kenal atau teman-teman kreator di Instagram yang aku kenal itu semuanya menginspirasi aku. Tapi sosok pertama yang membuat aku kayak interest gitu sama dunia kuliner atau pastry itu ada satu namanya Chef Farah Queen. Oh, Farah Queen itu Kamu kenal? tahu dong. Tahu Itu dong. chef sejuta umat gak sih yang dari dulu di Iya, TV? betul. Jadi awalnya aku karena nonton acara dia gitu, Iya. acara beliau akhirnya aku tuh
ngefans lah, mulai ngefans, terus mulai ada rasa interest, "Ih, bikin gue gimana sih?" Kayak dia tuh kayak Iya. gampang ya masukin jadi gitu. Iya, kayak Chef Faraquin Terus tuh gampang banget semua iya, dimasukin, kayak tiba-tiba jadi tiba-tiba gitu. jadi, terus kelihatannya enak banget ya, Iya, bener terus bener bener. auranya juga kayak positif banget Bener gitu di bener bener sosial bener. media gitu. Wah, itu aku udah nggak lama lagi udah lama nggak denger Chef Faraquin ya kan sekarang. Iya, sekarang banyak banget kan chef-chef bermunculan yang baru, tapi menurutku Chef Faraquin tuh salah satu sosok yang kayak ngebuka jalan ya buat Iya chef-chef iya iya. lain gitu, Benar 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 benar. untuk di TV, masuk TV kayak gitu-gitu. Wah, iya iya iya. Wah, ini kalau chef nggak ngomong Chef Faraquin, Udah lupa ya? udah lupa nih pasti. Wah, iya, wah Anak-anak itu kan. Gen Alpha, Gen Z nggak tahu ya Chef Faraquin Iya. kayaknya. Saya Gen Z tapi saya tahu Tahu ya? masih kecil banget itu sih, masih kelas 1 Mhm. SD mungkin, Chef Faraquin. Wah, oke oke oke. Nah, Kayak salah satu hal yang mungkin cukup, honored juga buat aku dan mhm. cukup membanggakan buat aku, beliau tuh pernah pesen kue loh ke aku gitu, untuk ulang tahun anaknya Wah, gitu. wah. Jadi kayak aku seneng banget, ih dari awalnya bukan siapa-siapa gitu Mhm ngefans mhm. nonton TV, tapi beliau, eee, punya rasa percaya sama aku gitu untuk Heeh heeh. bikinin kue ulang tahun anaknya gitu. Jadi kayak Wah. seneng banget gitu. Wah, itu keren banget satu pencapaian yang the best ya dari untuk chef yang inspirasi dari kecil Iya, sampai sekarang. Wah, dari itu inspirasi aku jadi seseorang yang support aku juga mhm gitu. mhm mhm. Gimana chef waktu itu kayak Chef Faraquin pesen kue ke chef, gemeter nggak kayak? Syok aja sih gitu kayak, "Hmm? Kenapa?" Wow, pesen, kue buat anaknya, kenapa nggak bikin sendiri? Padahal dia udah chef gitu Iya, ya? dia kan jago juga bikin kue kan, terus itu kayak, oke mungkin sibuk ya, ya udah Heeh aku heeh heeh. bikinin dan, dapet feedback juga hasilnya, Oke "Ih oke. bagus," gitu, "rasa kuenya enak," kayak Oke, gitu-gitu. Jadi puji aku Tuhan. seneng banget. Wah, itu guys, kalau misalnya kalian jangan nyerah deh guys. Kayak seorang Chef Ius, dia menginspirasi Chef Faraquin nih. Sampai dipesen kue ke custom Chef Ius. Jadi jangan jangan nyerah guys kalau misalnya itu mimpi kalian jadi chef. Emang berat ya chefnya jadi chef Iya perjalanan pasti panjang nggak mungkin pendek kan iya, pastinya gitu. Oke, chef ada pernah kepikiran nggak sih ada suatu momen mhm. yang chef pengen ulang di masa menjadi chef itu? Momen yang pengen diulang, Iya, momen yang ingin diulang, kayak kan proses chef kan panjang banget nih dari mhm. 2013 sampai sekarang 2026. Satu momen yang mengenang chef, yang pengen chef bisa mau ulang lagi gitu ada nggak? Mungkin karena sekarang kan aku, bisnis ya, kerjain Mhm. semuanya sendiri dan kadang tuh ada rasa kangen kerja di industri hotel gitu. Kerja di hotel kemudian ya kerja bareng teman-teman gitu kan, karena ya it was fun gitu kan, kayak walaupun berat tapi kayak itu seneng banget gitu bisa kerja bareng teman-teman, apalagi waktu itu aku juga pernah kesempatan kerja di Bali, magang di Oh, Bali. oke Nah, oke. waktu itu ya habis kita kerja capek-capek, Mhm. sorenya kita ke pantai Ke gitu, nonton pantai, sunset, lihat malam-malam sunset pernah gitu. nggak malam-malam kayak chef ke pantai gitu kan kan di Bali kan magang kan biasanya malam-malam jam 9 malam tuh Mmm, duduk angin sepoi-sepoi. sore sih, Sore soalnya aku ya? kerja kan dari jam waktu itu kebetulan kalau misalnya dapat shift pagi itu jam Mhm. 5 Gi jam 5 pagi aku udah harus di hotel. Nah, aku selesai wow! shift-nya itu mungkin sekitar jam 4 lah, jam 5 gitu, jam Wah, 5 sore terus ya udah kita pergi sama teman-teman ke pantai, terus kulineran malam-malam gitu. oke. Daerah mana tuh chef waktu tuh Waktu itu magang? aku magangnya di Konrad Bali di Nusa Mhm. Dua. Oh, wah jauh. Oke oke. Mhm. Jauh juga ya? Berarti chef udah keliling Indonesia nih ya, chef ya? Nggak juga lah, baru beberapa kota aja. Oke. Jadi oke. Oh, nah, chef kan punya kebiasaan nih. Mhm, Satu kebiasaan chef yang dilakuin di dapur. kebiasaan, Iya, contohnya? kebiasaan yang sering chef lakukan di dapur. Kayak kebiasaan lucu. Kebiasaan lucu. Iya. Waduh, apa ya kebiasaan lucu? Cuci tangan. Pasti itu pasti. Cuci Benar tangan. benar benar. Bukan kebiasaan lucu, tapi kayak dikit-dikit cuci tangan dikit-dikit cuci tangan gitu. Kayak ada minyak dikit cuci tangan gitu ya, Iya, chef karena ya? kan make sure bersih, Higienis. higienis Heeh gitu. heeh.
Pasti itu, Secara nggak sadar pasti. sih. Iya. Ya pokoknya dikit-dikit cuci tangan. Dikit-dikit cuci tangan Biar gitu. bersih gitu. Bener Bener sih setiap kali masak kayak gitu aku juga kalau misalnya masak, ini ada minyak dikit cuci tangan terus. Kayak kalau ada lengket di tangan tuh pasti, enggak nih cuci tangan. Iya. Oke. Tapi bukan karena resik minyaknya ya, tapi Iya. ya karena secara nggak sadar pengen biar tangannya tetap bersih pas Udah kita lagi kebiasaan juga dekor atau ya. apa gitu. Iya. Tuh. Oke. Nah, ngomongin kan chef udah punya bisnis nih. Kedepannya chef ada kayak ini nggak, kayak inspirasi, kayak konsep impian kedepannya untuk Konsep impian. iya impian kan chef udah sekarang ini udah buka Heeh. custom cake nih. Ada impian kedepannya lagi nggak untuk kayak bangun lebih? Pastinya ada ya. Heeh. Pengen punya offline store pastinya. Tapi Oke. belum tahu itu apakah custom cakes juga ataukah kayak cuman bikin semacam small dessert shop gitu. Mhm. Ya, pengen punya offline store lah gitu. Bisa dong, itu pasti bisa. Amin. Atau mungkin juga pengen sih berkolaborasi lebih banyak lagi dengan brand gitu. Wah. Jadi demo chef Mhm. gitu. Wah. Ayo guys, kita dukung Chef Yus biar lebih berkembang lagi, kayak lebih sukses lah untuk kita semua ya Chef ya. Amin. Thank you. Oke. Mhm. Chef pernah berkarir dalam apa? Dalam cooking nih, pernah masuk ke brand-brand apa aja tuh Chef dulu? Ke brand apa aja ya? Yang Mhm. pertama kali itu Vilma Margarin. Oh, oke. Tuh, awalnya aku bikin 15 resep untuk konten di YouTube, ya kan, bersama Kokiku TV itu. Mhm. Nah, lalu dari situ awal mulanya aku dikontak sebagai baking demo gitu, instruktur di supermarket gitu. Nah, itu pengalaman pertama lah untuk baking demo. Nah, dari situ pernah bekerja sama juga sama beberapa brand seperti Dead Crown itu kayak kurma gitu. Oh, Jadi dia oke. importer kurma. Jadi aku bikin kreasi resep menggunakan kurmanya mereka gitu. Lalu ada juga dengan Vega Cheese. Oh, Vega Cheese aku Ya, tahu. Vega Cheese. Oke. Nah, itu juga aku pernah kolaborasi juga dengan Vega Cheese untuk baking demo menggunakan cream cheese-nya mereka. Kemudian terakhir itu kerjasama dengan Nutella. Nutella Wah, Indonesia. Jadi bikin keren banget. ya, jadi bikin kreasi menggunakan Nutella. Waktu itu aku bikin kayaknya banana Nutella cupcakes. Kemudian ada dadar gulung Nutella. Wah. Sama ada kue sus gitu. Ya, Nutella choux. Wah, keren juga ya chef karirnya ya. Dibilang-bilang ya. Oke. Kan chef udah cemplung dalam food vlogger nih, kayak gitu. Chef pernah nggak kayak dapet negatif komentar ke dari orang-orang yang kayak gitu? Negatif komen. Iya. Pernah chef tanggepin nggak kayak negatif komen kayak gitu? Pastinya pernah ya, cuma aku udah lupa. Pastinya pernah, tapi aku lupa spesifiknya dia komen apa gitu ya. Jadi ya aku nganggep head comments itu ya Pembelajaran gitu atau buat kayak gimana? aku ini aja ya, apa ya, semacam fans yang tertunda. Asik, gitu. Biasa haters gonna be hate tapi bisa haters gonna be fans Iya, ya. betul. Misalnya Oke. ngapain sih masuk ke konten gue cuma buat nge-hate gitu Iya, kan. kayak jarinya. Berarti kan dia nonton dong Iya. konten aku, berarti dia emang suka gak sih Bener. gitu. Tuh guys, kalian tuh berhenti deh haters kayak gitu ya. Kayak ngapain sih? Iya, head comment gitu kan. Kalian nggak ada kerjaan gitu ya. Oke. Jadi tanggapannya kayak gitu aja ya chef kayak Iya, kita tanggapan. anggap positif aja gitu. Kalau memang sudah sangat-sangat mengganggu, ya kita delete aja, delete and Oke. block gitu. Oke, Tapi kalau memang komennya masih hate yang masih santai, masih yang bisa diterima, ya aku balesin aja gitu, balesin santai aja. Oke. Ya tetaplah kalau misalnya fans, kalau misalnya hate kayak walaupun kita ngelakuin, kalau misalnya kita udah di content creator ya pasti ada haters ya guys ya. Jadi nggak bisa kita hilangin ya chef ya untuk itu. Oke. Kita nggak bisa apa ya, makes everybody happy aja gitu. Betul. Yang penting kita lakuin sesuatunya yang benar, yang baik gitu kan, tidak merugikan orang lain ya. Just do whatever you want gitu. Betul. Wah, keren banget. Oke, chef, untuk kata-kata dari chef nih. Kata-kata apa nih? Kata-kata
yang untuk diri chef. Oke. Kata-kata yang untuk biar chef tetap maju, semangat untuk diri chef sendiri. Wow, berat ya. Ya untuk kan nih chef tadi kan udah untuk orang-orang nih. Hmm, Nah, sekarang untuk diri chef sendiri gimana? Oke. Untuk Ius, semangat terus. Masih banyak mimpi yang perlu kamu kejar. Terus kerja keras, keep humble, dan terus belajar. I believe that something great is happening in the future. So, semangat. Wah. Aku Jadi juga kayak sedih. chef. Wah. Jadi sedih. Padahal nggak pernah mikirin itu loh untuk diri sendiri. Ya itu kayak kan misalkan chef kan selalu kayak untuk menyebarkan positif ke orang-orang. Mhm. Ngomongan untuk chef positif ke diri sendiri itu kan harus perlu ya guys ya. Jadi Iya. affirmation untuk diri chef sendiri gitu. Thank you loh udah ingetin. Enggak, kita yang thank you juga gitu. Jadi kayak walaupun yang di sana di luar kayak merasa diri kalian kayak oh gue nggak bisa gitu, aku nggak bisa gitu. Jangan guys, kayak semua tuh pasti ada proses ya chef ya. Betul. Oke, jadi kita punya games nih. Oke, games apa nih? Games kita punya bahan baking semua kayak baking gitu tepung Oh, semua. oke. Jadi aku harus nebak. Nebaknya Iya, tutup mata tutup sambil nyicip. mata. Oke. Iya, ada beberapa yang bukan bakery Oke, kayak bahan-bahan dapur bumbu ya. dapur gitu ya. Iya, Oke. bumbu dapur. Oke, udah siap chef? Siap. Aku tutup mata nih. Tutup mata. Oke. Nggak boleh ngintip ya chef itu. Siap. Kalian jadi saksi ya guys. Seperti ya. Oke. Ada 15 ini aku yang ambil ya. Oke. Nih. Udah deh. Kok Nih. boleh cium dan boleh cicip. Iya. Oke. Tebaknya langsung. Boleh langsung. Margarin ini. Coba kita cek. Boleh minta tisu nggak? Boleh. Tisu dong, tisu. Bener lagi. Butter, iya, butter margarin. Tapi ini margarin sih, bukan butter. Iya. Beda ya? Jadi Oh, ini beda apa? ya? Margarin kan? Oh, apa nih? Oke. Boleh minta tisu nggak ya? Tisu lagi dong. Jadi jawabannya nggak dikasih tahu langsung nih. Oh, oke. Berarti itu nggak apa-apa guys. Satu lagi tadi. Oke. Karena kayak gitu ya awal-awal nih tisu. Oke, thank you. Nih chef tisu di sini. Kan aku tutup mata, nggak kelihatan. Iya. Bener sorry. Yang kedua. Yang kedua. Biasanya kalau tutup mata penciumannya tuh lebih tajam biasanya ya. Kok padat ya? Apa nih? Boleh dimakan nggak? Boleh. Ini semua boleh dimakan. Unik ya rasanya chef ya. Aku kayak tahu tapi lupa. Tuh guys. Iya, ada waktunya nggak ada. Boleh nggak ada waktu nggak ada. Boleh take your time chef. Aku tahu tapi lupa. Boleh lagi ya. Boleh. Enak tuh dilihat-lihat. Mayones gak sih? Mayones. Salah ya? Mau lanjut lagi nih chef. Jadi langsung dikasih taunya sekarang apa nanti? Bener salahnya. Jawabannya adalah keju mentega. Oh ya, keju oles. Keju oles. Ya, mungkin ada kejunya bener. Nih kita rap. Makanya kayak bukan mayones, tapi padat. Oke, keju oles. Jadi salah ya? Salah. Tangan kiri di rap. Ini baru satu ya guys. Oke. Next ya. Oke. Menarik ya, Aku cek games dulu ini. nih. Oke. Nih. Ada Kok wangi lagi? Cair ya? Iya.
Asin banget. Hampir mirip. Salted butter ya. Salted butter asin gitu. Salah. Margarin. Margarin lagi. Kebalik yang tadi yang awal tadi chef, yang awal tuh butter gitu. tadi. Iya. Yang pertama rasanya lebih artificial. Oh, artificial. Yang ini lebih light. Bukan Iya, yang pertama lebih wangi. Yang pertama brandnya apa? Aku boleh buka mata nggak sih? Boleh. Yang brand awal apa sih yang untuk ini yang untuk putih? Mother's Choice itu Mother's butter blend. Ini? Oke, ya it's okay. Iya nanti aja. Untuk brandnya nanti kita di spill belakang layar Okay, guys. Next ya. Udah 2 nih. 4. Oke. Yang keempat. Acak ya. Untuk nih. Coffee. Wih, ini tanpa di. Benar dong. Kopi bubuk. Oke nih. 5. Ini kita udah kayak cake semua ya. Coba kita yang ini. Kasar-kasar. Apaan ya? Teksturnya kayak lada, tapi bukan lada kayaknya. Kayaknya lada putih sih. Wih, Kayaknya. jinten. Oh ya, ada Bumbu dapur. ada aroma sesuatunya tapi Ini kalau chef. Salah. Ini chef kalau misalnya mau minum dulu. Biarin dulu. Mana tuh? Buka aja. Nah. Siap. Wih. Dan lengannya udah kayak Iron Man nih. Di wrapping ya guys. Oke. Tuh, ini wrapping kita benar-benar sampai kaku tangannya. Udah berapa tadi chef salah dia? Udah 3. Nanti kita tampilin di sini, tampilin. Oke, next, lanjut. Oke. Ini bubuk ya. Unik rasanya. Apa ya? Wangi aroma-aromanya. Ini Apa sih? Teksturnya bubuk halus sedikit kasar. diparut. Terus kayak ada aroma-aroma herbs-nya. Tapi ada funky-funky mungkin keju parmesan. Wah! Bener! Wah! Wah! Oh, keju parmesan. Keju parmesannya bener-bener. Keju parmesan emang ada rasa funky-funky gitu ya? Rasa keju gitu kan, Iya, bener. Wah. Oke. Oke, untuk ini nih. Ini teksturnya halus. Itu udah tahu pasti chef. Waduh. Terigu ya? Iya bener ya? Bener dong. Bener ya? Bener. Wah. Bener. Oke. Ini lagi. Teksturnya mix ya. Iya, Halus mix. kasar. Manis rasanya.
Iya, tapi soalnya nggak meyakinkan. Teksturnya nggak sehalus itu. Kayak ada kasar-kasarnya. Tapi ini harusnya gula halus. Wah, Bener nggak? mari kita cek. Ih, bener dong. Bener ya. Bener dong. Ih, keren banget, Chef. Nah, ini ada Next, lagi next. nih. Kayak kalau bahan baking lebih ketebak ya. Kalau jinten udah lama nggak nyium jinten itu soalnya. Ini tepung sih. Teksturnya halus keset gitu. Kayaknya semacam maizena. Salah. Salah ya? Salah. Gak boleh tebak lagi yang lain. Tepung beras. Apa jawabannya? Bener, tapioka. Tapioka. Tapioka Salah, kan aku ada. gak sebut tapioka sih. Oke, salah. Menurut Chef itu salah ya. Oke, salah. Aku tebaknya maizena sama beras. Tapioka, oke. Bedanya tapioka sama beras tuh apa, Chef? Gitu. Ini boleh buka mata. Boleh. Tepung beras ya dari beras, tepung tapioka dari pati singkong, tepung maizena tuh dari jagung. Jagung, oke. Oke, next. Wah, ini kayaknya udah jadi Hercules ya, guys. Oke, lanjut. Oke. Nih. Nah, ini kayaknya ketebak deh, Chef. Teksturnya bubuk kasar. Kok pahit? Boleh. Apa? Pahit ya? Boleh cium, Chef? Ini apa ya? Vanili bubuk. Betul. Oh benar. Iya. Oke. Emang pahit? Pahit kalau vanili bubuk. Pahit. Kan banyak. Iya, vanili. Iya, wanginya ada vanilanya, cuman kan itu chemical. Chemical. Fun fact, itu berarti boleh di ini gak sih kalau untuk kue vanili bubuk tuh kayak di ini, Chef? Biar kita pembelajarannya, Chef. Karena sudah dijual dan BPOM ya harusnya boleh. Cuman aku personal lebih suka pakai yang vanilla extract atau vanilla paste yang lebih asli gitu. Vanilla extract tuh berarti cair ya? Extract tuh cair. Liquid. Itu sedikit kental lah. Oke, ini gak apa-apa nih, jangan di-rap ini. Bener. Gak apa-apa. Oh gitu. Bener Udah ya, siap vanilla dia. ya? Bener. Oke, tutup mata lagi ya. Oke. Wanginya ada wanginya. Teksturnya bubuk halus. Bubuk halus, coba cicip. Lima. Susu bubuk. Ada gurih-gurihnya. Tebak banget ya. Ada gurih-gurihnya. Bahan baku. Oke, ini lagi. Teksturnya bubuk halus, lebih halus dari yang tadi. Cocoa powder. Pahit. Lagi. Pahit ya. Oke, next. Ini ada 2 lagi, sisa 2. 2 lagi ya. Iya. Ya. Oke. Teksturnya halus, lebih halus lagi, kecil gitu. Partikelnya. Ini rasa apa? Bisa dicium, Chef. Tidak berbau ya? Berbau? Berbau. Enggak sih, enggak berbau. Ya? Rasanya seperti apa? Rasanya enggak pernah aku makan Ada kayaknya. juga? Ada rasanya. Mau kasihin nggak ini, Chef? Tunggu ya. Chef bisa Sebentar. membuktikan dengan benar. Ding.
Ada warnanya nggak? Ada warna coklat muda. Muda banget. Coklat muda. Gitu. Apa ya? Ada rasa jagung. Jagung. Ini mau gue kasihin nggak, Chef? Dikit. Boleh. Dia untuk roti. Oh, ragi. Wih, bener. Cluenya terlalu general ya. Beneran banget, nggak apa-apa. Nggak tebak. Ini lagi. Awas. Tas. And not least. Ada satu lagi nih. Oke. Ada satu lagi. Tukang wrapping udah siap nih. Iya, tukang wrappingnya udah siap nih. Dia mojok di samping kamera. Ini teksturnya halus juga. Apakah aku tukang wrapping? Ini udah siap banget gini. Udah di pinggir kamera. Boleh dimakan gak sih? Boleh. Serius. Serius. Kenapa? Rasanya seperti apa? Tajam. Halus. Dan rasanya tajam gitu. Boleh, ini semua sudah kita memastikan sudah makan. Oh ya? Boleh di tisu lagi dong, tisu. Coba. Ini boleh langsung dimakan? Boleh, Bu. Bener. Aku pernah nyicip sih itu. Nyicip doang kan? Iya. Tapi bukan untuk langsung dimakan kan? Nyicip. Oke, berarti ini mungkin baking powder atau soda. Betul. Gila. Wah. Keren. Emang nggak enak sih soda. Soda beneran nggak enak. Tapi kalau untuk air biasanya aku minum soda tuh Baking soda untuk diminum? untuk diminum untuk bersihin. Oh, oke. Udah. Ada lagi, satu lagi. Oke. In the last. And not least ya guys ya. Teksturnya halus. Kita coba ya. Aromanya nggak ada. Bagaimana? Tepung sih ini. Cuman tepung apa ya? Iya, itu halus teksturnya. Tepung apa ya? Maizena ya? Benar. Benar. Berarti chef salah. Salah banyak. Coba Nonton komen Salah ya. banyak. Salah berapa? Wah guys. Ini terbukti ya guys. Gimana chef? Seru banget gamesnya. ada bahan yang agak meragukan yang Iya nih. tapi semua bisa dimakan kok, cuma dicicip. Nggak dimakan ya guys, cuma dicicip. Kan pasti ada bahan-bahan yang boleh dicicip kan chef, ada pasti semua bahan kue itu boleh dicicip kan untuk chef kalau gitu. Kalau cicip boleh, tapi jangan kebanyakan, jangan dimakan. Iya. Oke, wah gimana chef impressionnya? Seru banget gamesnya. Jadi chef lihat pertamanya di wrapping guys. Iya. Jadi Hercules. Oke, jadi Ini kuat banget ya, tuh sirupnya nggak gampang robek. itu kita pakai Bliss kita guys. Please sling wrap. Oke, thank you chef udah hadir. Sama-sama. Chef ini jadi podcast pertama kita di sini untuk episode pertama. It be honor for us. Sama-sama, it's an honor juga. Thank you for having me.